Di tengah hamparan padang rumput Mongolia yang seolah tak berujung, angin bertiup tanpa ampun. Ini bukanlah tempat bagi orang yang lemah. Disinilah, sekitar tahun 1162, seorang anak laki-laki lahir ke dunia yang kejam. Namanya Temujin. Tidak ada yang menyangka, bayi yang lahir di tenda kulit sederhana itu, suatu hari nanti akan mengguncang dunia dari timur hingga ke barat. Ayahnya, Gay, adalah seorang kepala klan kecil yang disegani. Namun, kekuasaan di stepa begitu rapuh, bergantung pada loyalitas yang bisa berubah sewaktu-waktu. Ketika Temujin masih anak-anak, tragedi menimpa. Ayahnya tewas diracun oleh musuh lama mereka. Kematian itu bukan hanya menghilangkan pelindung keluarga, tetapi juga membuka pintu kehancuran. Klan mereka sendiri meninggalkan ibu Temujin dan anak-anaknya, membuang mereka begitu saja. Dari status bangsawan kecil, mereka jatuh menjadi orang-orang buangan yang paling hina. Kelaparan menjadi guru pertama Temujin. Ia belajar dengan cepat bahwa dunia ini tidak adil, dan belas kasihan adalah sebuah kemewahan yang tidak ia miliki. Dalam satu peristiwa kelam, ia bahkan membunuh saudara tirinya sendiri. Bukan karena kebencian, melainkan karena rasa takut akan kehancuran, dan demi mempertahankan secuil kekuasaan yang tersisa dalam keluarganya. Darah pertama itu adalah pelajaran pahit tentang bertahan hidup. Masa remaja Temujin dihabiskan dalam pengkhianatan dan perbudakan. Ia pernah ditangkap oleh klan musuh, lehernya dikalungi papan kayu seperti seekor hewan. Namun, di tengah penderitaan itu, tekadnya justru mengeras. Ia berhasil melarikan diri. Dari pelarian itulah lahir sebuah keyakinan yang akan membentuk seluruh hidupnya. Tidak ada rantai yang abadi, kecuali rasa takut yang kita ciptakan dalam diri sendiri. Perlahan tapi pasti Temujin mulai mengumpulkan pengikut, bukan berdasarkan hubungan darah, melainkan berdasarkan kesetiaan dan kemampuan. Ia menjalin persahabatan kuat, termasuk dengan Jamukha, yang kemudian menjadi saudara angkatnya. Namun, stepa yang luas ini ternyata tidak pernah cukup besar untuk dua ambisi yang sama-sama membara. Persahabatan mereka yang erat perlahan retak dan berubah menjadi permusuhan berdarah. Pertempuran demi pertempuran pun terjadi. Temujin kalah, lalu bangkit lagi. Kalah lagi, dan ia belajar lagi. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang jumlah prajurit, melainkan tentang disiplin, kecepatan, dan rasa takut yang bisa ditanamkan ke dalam hati musuh. Ia mengadopsi strategi perang yang tak lazim pada masanya. Pasukan kavaleri ringan yang bergerak secepat kilat, memanah dari atas kuda, lalu menghilang seperti bayangan di cakrawala. Puncaknya terjadi pada tahun ke-1206, di sebuah kurultai, sebuah majelis besar bangsa Mongol. Seluruh suku bersatu dan mengangkat Temujin sebagai pemimpin tertinggi mereka. Ia diberi gelar baru yang akan menggema sepanjang sejarah, Genghis Khan, sang penguasa universal. Saat itu, dunia di luar padang rumput Mongolia belum menyadari bahwa sebuah badai dahsyat telah terbentuk dan siap menerjang. Genghis Khan tidak membangun gerombolan penjara. Ia membangun sebuah mesin perang yang sempurna. Setiap prajurit tunduk pada hukum yang disebut yasa, sebuah kitab hukum keras yang menuntut loyalitas mutlak. Pencurian kecil bisa dihukum mati. Namun keberanian dan kecerdikan selalu diberi penghargaan setinggi-tingginya. Di pasukan Japangkat tidak diwariskan, tapi harus diraih di medan perang. Target pertama mereka adalah dinasti Jin di Cina Utara kota-kota, dengan tembok raksasa yang selama berabad-abad dianggap tak tertembus, jatuh satu persatu di hadapan bangsa Mongol. Mereka bukanlah bangsa yang anti belajar, justru sebaliknya, mereka belajar teknik pengepungan dari musuh yang mereka taklukkan. Mereka memanfaatkan insinyur-insinyur ahli dan memaksa tawanan perang untuk membantu mereka meruntuhkan benteng-benteng terkuat sekalipun. Ketika sebuah kota menolak untuk menyerah, kehancuran total menjadi pesan brutal bagi seluruh dunia. Melawan berarti musnah. Teror menjadi senjata psikologis yang sangat efektif. Banyak kota akhirnya memilih menyerah, bahkan sebelum panah pertama sempat dilepaskan dari busurnya. Namun,
Di balik citra kebrutalan itu, Genghis Khan bukanlah sekadar seorang penghancur. Ia melindungi para pedagang, menjamin keamanan jalur sutra yang legendaris, dan secara mengejutkan, memberikan kebebasan beragama bagi rakyat di bawah kekuasaannya. Dunia Islam, Buddha, hingga Kristen Nestorion, semuanya dibiarkan hidup berdampingan di bawah bendera Mongol. Perang kemudian merambah ke arah barat, menuju Asia Tengah. Kekaisaran Khwarizmia, salah satu kekuatan besar dunia Islam saat itu, menjadi musuh berikutnya. Pemicunya adalah pembunuhan utusan-utusan Mongol yang dikirim oleh Genghis Khan. Baginya, itu bukan sekadar penghinaan. Itu adalah sebuah deklarasi perang yang tak bisa dimaafkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Benar-benar mengubah wajah Asia Tengah untuk selamanya. Kota-kota megah yang menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan seperti Bukhara dan Samarkand jatuh dan luluh lantak. Sungai-sungai dikabarkan mengalirkan darah. Perpustakaan-perpustakaan terbesar di dunia terbakar menjadi abu. Dan sebuah peradaban besar runtuh dalam sekejap. Dari puing-puing inilah kekuasaan Mongol menjalar lebih jauh, lebih cepat dari yang pernah dibayangkan oleh siapapun. Di setiap medan perang, Genghis Khan hadir bukan hanya sebagai seorang raja, tetapi sebagai sebuah simbol. Ia adalah simbol kemenangan yang hampir tak terkalahkan. Ketika ia kalah, ia akan belajar dari kesalahannya. Dan ketika ia menang, ia memastikan seluruh dunia mengingat kemenangannya itu. Namun, di balik semua penaklukan dan kekuasaan, ada satu musuh yang tidak bisa ia taklukkan. Waktu di tahun-tahun terakhir hidupnya, Genghis Khan dikabarkan semakin sering menyendiri. Ia tahu kekaisaran sebesar ini akan sangat rapuh jika tidak memiliki penerus yang kuat. Maka, ia membagi wilayah kekuasaannya kepada anak-anaknya, menanam benih bagi masa depan kekaisaran Mongol. Pada tahun 1227 Masehi, di tengah sebuah kampanye militer, Genghis Khan wafat. Penyebab pasti kematiannya hingga kini masih menjadi misteri. Jenazahnya dikuburkan secara rahasia di lokasi yang tidak diketahui. Bahkan hingga hari ini, makamnya tidak pernah ditemukan. Seolah-olah sang penakluk dunia ingin kembali menyatu dengan stepa yang telah membesarkannya. Namun, kematian bukanlah akhir dari ceritanya. Di tangan anak dan cucunya, kekaisaran Mongol terus meluas hingga mencapai puncaknya. Dari dinginnya daratan Rusia hingga pesisir Korea, dari jantung peradaban Islam di Baghdad hingga ibu kota Cina di Beijing. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia terhubung oleh satu kekuasaan tunggal. Kekaisaran Mongol yang memfasilitasi perdagangan, perjalanan, dan pertukaran ide dalam skala global. Genghis Khan dikenang dengan dua wajah yang saling bertentangan. Bagi sebagian orang, ia adalah seorang penakluk brutal, pembantai terbesar dalam sejarah manusia. Namun bagi yang lain, ia adalah seorang visioner, penyatu dunia, dan arsitek dari era globalisasi pertama. Mungkin kebenarannya terletak di suatu tempat di antara keduanya. Kisah Genghis Khan, dari seorang anak buangan di padang rumput yang keras, hingga menjadi penguasa daratan terbesar yang pernah ada di muka bumi, adalah sebuah pengingat abadi. Pengingat bahwa sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang paling berani, yang paling gigih, dan yang mampu bertahan di dunia yang tanpa belas kasihan. Dan hingga hari ini, di bawah langit Mongolia yang biru dan luas, angin stepa itu masih berbisik, menceritakan legenda tentang seorang pria yang berhasil menaklukkan dunia, namun tak pernah bisa ditaklukkan oleh ingatan manusia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah menakjubkan lainnya. Sampai jumpa.